Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurlaili. Saya adalah mahasiswi dari IAIN Kediri jurusan Tadris Matematika. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen saya, Ibu Erni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan biologis dan kognitif. Berikut penjelasannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan biologis. Di sini perkembangan biologis dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang kedua, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang ketiga, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang keempat, pubertas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa perkembangan biologi yaitu perkembangan yang sangat berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi manusia. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin yang A, yaitu pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifat dasar gen. Di sini terdiri dari 3, genotip, fenotip, dan reaction range. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Selanjutnya, fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Yang terakhir, reaction range adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Yang kedua yaitu metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Dan yang poin 3 adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chase dan Stella Thomas di sini mengumumkan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah, anak bertemperamen sulit, dan yang terakhir anak bertemperamen lambat dan menghangat. Selanjutnya adalah poin B, yaitu interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang pertama, interaksi genotif pasif lingkungan, genotif evokatif lingkungan, genotif aktif lingkungan. Untuk interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Yang kedua, interaksi genotif evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang ketiga, interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Untuk yang poin 2, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Di sini, pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Dan pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Jadi kesimpulannya, baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja, meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan tidak akan ada remaja. Selanjutnya adalah poin C, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja.
Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Jadi, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kurva pertumbuhan itu? Yang pertama, 4 kurva tumbuh berkembang. 4 kurva tumbuh berkembang terdiri dari pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan itu terdiri dari faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Kecepatan kematangan yang berbeda diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Pengaturan berdasarkan umpan balik melibatkan penyesuaian diri struktur biologis yang terdapat umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Selanjutnya adalah poin D, pubertas. Pubertas di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, batasan dan determinan pubertas. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, faktor mutu makanan. Yang kedua, perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Dan yang terakhir yaitu perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua, meskipun sejumlah pakar perkembangan yakni bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Di sini perkembangan kognitif dibagi menjadi 2 teori menurut pandangan para ahli. Yang pertama adalah menurut pandangan Piaget dan yang kedua menurut pandangan Brunner. Ya, perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Ya, yang pertama, perkembangan kognitif menurut Piaget. Di sini Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motorik usia 0-2 tahun. Tahap sensori motor yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap pertama. Di sini bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. Yang kedua, tahap pro-operasional usia 2-7 tahun. Tahap ini berlangsung sekitar usia 2-7 tahun. Tahap perkembangan kedua Piaget. Dalam tahap ini anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata bayangan atau gambar.
Sedangkan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Menurut Beach, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata. Di sini proses-proses tahap dibagi menjadi beberapa, yaitu pengurutan, classification, dan centering, reversibility, konservasi, dan penghilangan sifat egosentrisme. Yang terakhir adalah tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Di sini, pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun. Dan pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah pertumbuhan kognitif. Menurut Brunner, di sini Brunner telah membagi tahap pertumbuhan kognitif menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajiner. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Yang terakhir adalah tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai perkembangan biologis dan kognitif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.